Hai, kembali lagi bersama saya Wisnu Munawar di Bincang QA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan environment ya, teman-teman. Setelah kemarin kita sudah mengenal lebih jauh ya, melakukan simple API testing menggunakan Postman. Pada part ketiga ini kita akan melakukan penggunaan environment di Postman ya. Jadi apa sih itu environment itu? Seperti itu. Oke, environment adalah sekumpulan variabel yang dapat kita gunakan untuk request Postman ya. Jadi kita bisa menggunakan environment ini untuk mengelompokkan value dari terkait itu dan mengelola akses ke data Postman bersama jika kita bekerja sebagai dari tim gitu ya teman-teman. Dan jadi di environment Postman ini kita dapat menggunakannya sebagai alat untuk mendefine variabel. Nah, contohnya apa gitu ya? Contohnya kita bisa mendefine untuk variabel URL, username, password, dan lain-lainnya gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita mempunyai contoh untuk environment ya. Jadi ini adalah contoh untuk environment. Dan di sini tuh ada beberapa environment ya, ini disebutnya. Dan ini adalah environment globalnya. Lalu sebenarnya di sini tuh ada beberapa environment. Yang pertama ada air quality SF, develop NV, dan experimental dan testing NV. Nah, di dalam environment ini ada beberapa variabel, ada tipe, ada initial value, ada current value, dan lain-lainnya. Dan variabel URL ini kita akan melakukannya sebagai kita akan melakukan memanggilnya ya, sebagai parameter variabel yang nanti di collection ya teman. Dan di sini ada value-nya ya, ada postman_echo.com seperti itu. Gitu. Dan ini ada environment ID, ada key, dan API secret-nya. Ini adalah contoh environment-nya. Kita akan membuat nanti ya. Oke, kita akan langsung aja ya membuat untuk environment-nya, teman-teman. Kita akan buka Postman-nya terlebih dahulu, dan kita akan buka workspace yang sudah kemarin kita buat gitu ya, di part ke berapa ya? Bentar, part kedua ya. Dan ini udah yang udah kita buat gitu ya teman-teman. Jadi di sebelah kiri ya, set menu sebelah kiri ini ada collection, ada APIs, ada environment. Nah, kita tinggal buka aja gitu ya untuk environment-nya. Nah, untuk ngebuatnya seperti apa gitu. Nah, ini kita tinggal pilih klik aja di sini yang tanda plus ini, atau kalau nggak ada ya ini, data environment ini gitu. Terus kita akan ubah nama environment-nya sesuai dengan yang ini ya. Request, lalu update environment name-nya sesuai dengan apa yang diinginkan. Contohnya request. Pada kolom variabel, masukkan dengan value URL. Oh, sorry, saya belum ini. Oh ya, pada kolom variabel masukkan dengan value URL. Gitu ya. Value URL, dan current value-nya URL di mana kita akan menggunakan request.in gitu. Current value dan initial value kita tambahkan aja gitu ya. Dan nantinya di collection kita akan memanggil si variabel ini nih teman-teman nih. Jadi kita nggak perlu ngedefine lagi si HTTPS untuk URL-nya ini ya. URL request.in-nya gitu. Jadi kita tinggal panggil URL-nya aja. Gimana cara manggilnya? Nanti kita akan lihat seperti itu ya. Nah, terus ini kan cara membuat environment-nya ya, yang tadi udah kita buat barusan. Nah, lalu cara penggunaan environment-nya seperti apa gitu ya. Lalu buka request yang udah kita buat, contohnya get list user, pada dropdown no environment. Nah, kita akan buat dulu ya. Kita akan buka dulu, sorry, get list user ini. Lalu pada dropdown no environment, pilih environment yang sudah kita buat sebelumnya. Di mana sih gitu kan letaknya no environment itu? Ada di sini ya teman-teman. Nah, ini.
ada drop down no environment. Di sini kita akan kita bisa pilih sebenarnya apa namanya environment yang udah kita buat. Misalkan kita buat di sini lagi tes. Nah, seperti ini ya, kita save dulu. Kita tinggal bisa milih nih teman-teman nih. Mana ya? Get list user. Nah, kita tinggal milih nih, bisa pilih tes atau request. Karena kita udah ngedefine variabelnya di request ya, kita pakai request aja ya teman-teman. Lalu di sini sudah membuat environment dengan nomor request, lalu saya tinggal pilih saja request seperti ini. Simple ya. Lalu buka request yang sudah dibuat. Oke, kita sudah buka request yang sudah dibuat. Lalu ubah URL-nya seperti ini ya teman-teman. URL ada bracket seperti ini ya. Curly bracket nih. Double curly bracket. Lalu URL gitu ya. Oke, kita akan hapus dulu ya di sini. Dan kita akan coba curly bracket dulu satu. Oh, sorry ini. Ini kehapus. Lalu kita akan URL. Mendefine-nya. Oh, salah. Nah, ini udah ini ya teman-teman. Jadi kalau kita klik nih, kita bisa lihat nih initial dan current value-nya seperti apa gitu. Jadi ini adalah inisialisasi atau value dari URL variabel ini gitu ya teman-teman. Yang dimana itu berupa request.in gitu ya. Jadi kita nggak perlu apa namanya kalau misalkan URL-nya berubah terus ya misalkan contoh case-nya. Jadi kita harus ngubah-ngubah terus tuh di tiap collection ini. Nah, itu kan akan memakan waktu ya. Kalau misalkan URL-nya berubah begitu. Tapi kalau misalkan kita punya environment atau mengimplementasikan environment, kita tinggal isi aja, tinggal isi di sini, lalu tinggal ubah aja current value dan initial value-nya gitu ya. Sesimpel itu gitu. Ini kita save dulu ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung send aja ya. Dan ya, hasilnya pun sama ya. Tapi kalau misalkan saya ubah jadi URL L, nah ini artinya kan nggak ketemu ya. Tuh, dia merah tuh, unresolved variable. Make sure the variable is defined and enabled in the active environment, collection, or global gitu. Coba saya send. Ya, kita bisa lihat error ya. Karena nggak ada URL ini untuk variabel ini. Tapi kalau URL ini ada ya teman-teman. Nah, ini nih. Nah, ini ada nih kalau URL. Seperti itu untuk penggunaannya. Sangat simpel gitu ya. Kita send lagi. Nah, ini bakal muncul tuh hasilnya. Coba kalau kita ubah lagi, page 1, ya sama, dia bakal hasilnya tetap muncul ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, hasilnya sama kan. Nah, di sini kenapa kita menggunakan environment gitu ya. Selain untuk URL, kita juga sebenarnya bisa menggunakan untuk menaruh username, password, bahkan JSON environment di situ gitu. Misalnya teman-teman ingin melakukan request post put dengan menggunakan data JSON, teman-teman tinggal define saja di environment-nya gitu. Next, kita coba untuk metode post, put, dan delete. Yang sudah saya buat tadi itu post ya. Jadi, teman-teman tinggal buka aja nih yang tadi nih. Sini ya. Ini ada, misalkan saya ubah JSON new user, create user ya. Nah, ini nih ya. Jadi kita tinggal copas saja nih semuanya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita akan ubah lagi di sini JSON create user. Seharusnya dia masih tetap bisa ya, karena JSON ada di situ. Ya, dia masih bisa ya teman-teman. Kita bisa lihat tuh. Wisnu Munawar, Bincang QA di 844. Coba kalau saya ubah ya di sini ya.
Wisnu Munawar, Z. Misalnya QA, Z. Nah ini, sorry saya copy dulu value-nya. Aduh. Lalu saya paste, aduh bentar. Lalu saya coba get lagi ya. Harusnya nggak seperti ini, Wisnu Munawar Z, dan jobnya itu bincang QA Z gitu ya. Oke, langsung aja kita send lagi. Dan ya, kita bisa lihat ya, berubah gitu. Dan ya, simpel itu ya sebenarnya. Kita bisa pakai untuk naruh JSON create user, atau bisa pakai username, atau bisa pakai password di sini. Jadi manggilnya tetap sama. Kalau misalkan di sini tinggal ini, lalu kita tinggal define aja apa nama variabelnya gitu. Nah itu untuk post ya. Nah untuk put kita bisa juga sebenarnya. Oh sorry, ini belum kita ubah ya. Sorry. Ini belum kita ubah. URL. Mesin lagi. Ya tetap sama ya hasilnya. Dan untuk pot kita next. Ini jangan lupa diubah dulu. URL. Nah ini kita copy aja. Terus masukin ke request. JSON update user. Z. Nah, seperti itu ya. Kita save dulu lagi. Dan ini nggak perlu. JSON tadi mana? JSON namanya yang susah nih. Kita copy aja deh. Nah, seperti ini. Kita send lagi dan iya, name dan job kita bisa lihat tuh. Wisnu Munawar update Z. Lalu job quality update Z. Gitu. Nah, itu untuk put ya. Kalau untuk delete sama, tinggal kita ubah aja. Karena dia nggak punya parameter ya udah. URL. Nah, seperti itu ya. Kita tetap bisa gitu untuk melakukan tesnya seperti itu ya, teman-teman. Oke. Sebenarnya nggak ada ini ya. Nggak ada run all collection kali ya. Ini nanti run collection di postman assertion aja ya. Oke, mungkin itu aja kali ya teman-teman untuk materi environment ini ya. Ya walaupun kelihatannya sesimpel itu, cuman itu benar-benar sangat dibutuhkan gitu ya. Sangat benar-benar dibutuhkan dan benar-benar penting gitu ya. Jadi kita nggak kerja 2 kali ibarat katanya seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk materi kita hari ini. Next kita akan membahas mengenai postman assertion di part keempat ya. Oke, thank you dan see you again. Bye-bye.